Saya Thomas Montianus Salangboro dengan NIM 1940406217 dari kelas Agroteknologi 3, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi akar, batang, daun, bunga, dan buah dari tanaman cabai. Tanaman cabai termasuk dalam jenis tanaman terung-terungan atau Solanaceae dan merupakan tanaman yang mudah ditanam pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Cabai memiliki nama latin Capsicum annum L yang merupakan tanaman dari divisi Spermatophyta dan famili Solanaceae. Selanjutnya kita akan membahas morfologi tanaman cabai pada bagian akar. Tumbuhan cabai memiliki sistem perakaran serabut dengan cabang akar yang cukup banyak serta serabut pada bagian permukaan. Biasanya pada akar tanaman ini terdapat bintil akar yang merupakan hasil simbiosis unsur nitrogen dengan sebagian mikroorganisme. Akar tumbuhan cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman 20-40 cm. Meski tumbuhan cabai tidak memiliki akar tunggang, akan tetapi ada sebagian akar yang berkembang ke arah bawah dan berfungsi sebagai akar tunggang semu. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian batang. Batang cabai merupakan bagian terpenting pada tumbuhan yang ada di atas permukaan tanah karena dapat mendukung bagian lain dari tanaman, yaitu bagian daun, bunga, serta buah. Fungsi dari batang yaitu sebagai lintas air mineral dari akar menuju ke daun, serta lintas hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selain itu, pada batang ini juga merupakan bagian pembentuk dan penyangga daun. Cabai merupakan tumbuhan perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan berkembang sampai dengan ketinggian tertentu, kemudian akan menghasilkan banyak cabang. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian daun. Cabai memiliki bentuk daun yang bervariasi sesuai dengan spesies serta jenis varietasnya. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lanset. Pada permukaan bagian atas daun terdapat warna hijau muda, hijau kebiru-biruan, hijau tua, bahkan sampai hijau hampir kehitaman. Sedangkan pada bagian permukaan bawah daun terdapat warna hijau, hijau pucat, bahkan sampai hijau muda. Permukaan daun cabai ada yang berbentuk halus dan ada juga sedikit berkerut-kerut. Daun cabai memiliki panjang dengan ukuran antara 3-11 serta lebar sekitar 1-11 cm. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian bunga. Pada tumbuhan cabai cukup beragam dan memiliki bentuk yang hampir sama, yakni berbentuk bintang. Bunga cabai umumnya pada ketiak daun dengan keadaan tunggal dan juga bergerombol dalam satu tandan. Dalam satu tandan umumnya hanya terdapat 2 atau 3 bunga. Panjang bunga kurang lebih 1-15 cm dan lebarnya 0,5 cm, serta panjang tangkainya kurang lebih 0,5 cm. Bunga cabai adalah bunga sempurna yang mampu menyerbuk sendiri. Biasanya bunga cabai terdiri dari 5-6 helai daun mahkota atau petal dengan warna putih atau ungu. Untuk satu bunga terdapat satu kepala putik atau stigma yang berbentuk bulat. Selain itu juga terdapat benang sari atau filamen yang masing-masing pada bagian ujungnya terdapat satu antera berisi serbuk sari. Yang terakhir pada bagian buah. Buah cabai memiliki bentuk yang beragam, yakni ada yang bulat serta bulat memanjang dengan ujung runcing. Selain itu, pada bagian bentuk dalamnya terdapat polong dengan rongga di antara plasenta dan dinding buah. Untuk buah yang masih muda memiliki warna putih agak kekuningan, sedangkan untuk buah yang sudah tua memiliki warna yang cukup mencolok, yakni kuning dan merah licin serta mengkilap.
Warna buah tanaman cabai tergantung dari jenis varietasnya. Untuk buah yang masih muda tidak terlalu berasa pedas, namun ketika buah sudah tua memiliki rasa yang sangat pedas dan menyengat. Panjang buah cabai kurang lebih 9-15 cm. Diameter 1-1,75 cm dengan berat 1,7-15 gram per buah. Buah cabai menggantung pada tangkai buah yang memiliki warna hijau dan panjang tangkai kurang lebih 3,5-4,5 cm yang keluar dari ketiak daun. Sekian hasil penjelasan dari saya tentang morfologi akar, batang, daun, bunga, dan buah dari tanaman cabai. Komentar dan saran dari teman-teman dan Ibu dosen sangat saya butuhkan. Yang terakhir, selalu jaga kesehatan, gunakan masker bila berpergian.